Topik lainnya, PDI Perjuangan menyiapkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang TPN Ganjar Mahfud telah menyiapkan saksi dari tingkat kabupaten dan sejumlah pakar untuk membuktikan kecurangan Pilpres. Kata Hasto, seluruh kader PDI Perjuangan siap menjadi saksi, termasuk Menteri Sosial Tri Risma hari ini jika diperlukan. Menanggapi kubu Prabowo Gibran yang siap mematahkan tuduhan ada intervensi Jokowi, Hasto bilang tak mungkin menteri bergerak tanpa arahan Presiden. Itu kalau mereka selesai baru kita putus. Bansos tahunya ya dari Kemensos. Oh tentu. Seluruh kader dari PDI Perjuangan siap menjadi saksi sekiranya diperlukan, termasuk Ibu Tri Risma hari ini. Tidak mungkin para menteri bergerak tanpa arahan dari Presiden. Sehingga habis Oktober itu dimulai dari ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya netral, tidak boleh diintervensi oleh lembaga eksekutif termasuk Presiden, ternyata bisa diintervensi dan terbukti ada keputusan dari MK. Sebelumnya tim hukum nasional Anies Mohaimin mengusulkan ke Mahkamah Konstitusi agar menghadirkan sejumlah menteri dalam kabinet Presiden Jokowi untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Menurut Ketua THN Anies Mohaimin Ari Yusuf Amir, para menteri penting dihadirkan di sidang MK untuk mengungkap kecurangan Pilpres 2024. Ini hal yang penting sebetulnya untuk membuka cerita fakta sebenarnya bagaimana tentang misalnya Menteri Keuangan penggunaan anggaran negara kita, bagaimana tentang Menteri Sosial penyaluran bansos-bansos kita. Itu penting sekali sebetulnya supaya masyarakat tahu dan kita betul-betul bisa memahami secara utuh, dan sehingga yang tadi kami sampaikan di awal tentang terjadinya pengkhianatan konstitusi, MK sebagai penjaga konstitusi kita dapat memberikan putusan yang seadil-adil. Tim hukum nasional Anies Mohaimin mengusulkan ke MK untuk menghadirkan menteri-menteri di kabinet Jokowi sebagai saksi kecurangan Pilpres 2024. PDI Perjuangan juga memberi lampu hijau seandainya Menteri Sosial Tri Risma hari ini dipanggil MK untuk menjadi saksi sengketa Pilpres. Lalu apakah Mahkamah Konstitusi menyetujui usulan penggugat agar memanggil para menteri untuk bersaksi di sidang sengketa Pilpres? Dan apakah mungkin Presiden Jokowi akan memberi izin menteri-menterinya menjadi saksi yang memberatkan? Sudah hadir untuk diskusi pada sore hari ini pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya Aan Eko Widiarto dan pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Aan, saya ke Anda dulu, memanggil menteri sebagai saksi ke MK untuk perkara sengketa hasil Pilpres secara hukum tata negara ini mungkin dilakukan? Bukan hanya mungkin ya, tapi itu sudah ada dasar hukumnya. Di dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum ya, yang diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2023. Di sana sudah sangat jelas ada dua pintu yang bisa digunakan untuk mengajukan menteri di persidangan. Pintu pertama itu adalah melalui pengajuan dari pemohon dalam hal ini. Jadi di pasal 41 ayat 1 huruf A itu pemohon mempunyai hak untuk menugaskan bahkan di sana saksi gitu. Nah, siapapun saksi ini, yang penting saksi adalah orang yang mengetahui melalui melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri suatu peristiwa. Itu pintu pertama. Pintu kedua yaitu pintu Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Karena selain pemohon, termohon, kemudian juga Bawaslu, Mahkamah Konstitusi itu dapat memanggil saksi untuk didengar keterangannya di dalam ruang persidangan. Itu mahkamah sendiri yang bisa memanggil juga gitu. Nah, kalau digabung misalnya pemohon juga mengajukan atau pemohon mohon kepada mahkamah untuk memanggil, misalnya begitu, itu sangat mungkin. Ya. Jadi dalam hal ini saya melihat dasar hukumnya sangat kuat. Ya, siapapun, karena kita kan negara hukum, setiap orang kedudukannya sama di hadapan hukum, maka kalau yang bersangkutan mempunyai kapasitas mengetahui suatu peristiwa, melalui melihat, mendengar, merasakan sendiri suatu peristiwa itu, maka terkualifikasi sebagai saksi, maka ya bisa dihadirkan di Mahkamah Konstitusi, persidangan Mahkamah.
Konstitusi. Oke, dua-duanya memungkinkan. Tapi fakta dari segi politiknya juga, Mas Toto, kita paham bahwa PDI Perjuangan sudah meng-ACC dan siap menghadirkan Tri Risma hari ini kalau itu diperlukan. Tapi kan Risma juga sebagai menterinya Joko Widodo yang kita paham alur keberpihakannya kemana begitu ya, secara langsung maupun tidak langsung. Ini bakal jadi tantangan tersendiri atau ada warna lain mungkin yang Anda lihat? Iya, kalau kita lihat sebetulnya ini kan bermula dari sebuah kesadaran. Kalau kemudian gugatan ini ingin dikabulkan atau ada sebuah perubahan dalam keputusan MK, tidak bisa berhenti pada level memposisikan MK sebagai mahkamah kalkulator. Itu biasanya terjadi dalam konteks misalnya perselisihan antar suara dalam konteks pileg ya, pembuktian D1, D1 dan lain-lain. Karena memang apa yang menjadi perdebatan dan pro kontra selama proses pemilu presiden 2024 ini kan prosesnya yang dianggap akan mempengaruhi hasil. Saya pikir ujian pertama di situ. MK bisakah mengembalikan marwahnya dalam konteks melihat proses juga, misalnya memutuskan sebuah TSM untuk kemudian bisa memutuskan pemilu diulang seperti gugatan nomor 1 dan nomor 3 misalnya. Dan dalam bagian proses itulah memang ada kunci yang menarik ketika kemudian ada beberapa kebijakan yang dianggap sebagai bagian dari sesuatu yang sifatnya TSM tadi terkait dengan kecurangan. Misalnya bansos, kalau kita berbicara mengenai Ibu Risma atau Ibu Sri Mulyani misalnya yang diajukan namanya untuk menjadi saksi ya. Dan yang menarik kan di situ adalah kalau saya baca dari tim hukumnya Amin mengatakan mereka tidak punya kuasa nih untuk kemudian mengajukan nama Sri Mulyani dengan Tri Risma hari ini. Mungkin dari 03 karena PDI Perjuangan bisa meminta Tri Risma hari ini karena memang kader PDI Perjuangan. Tapi kemungkinan dapat izin nggak tuh dari Presiden Jokowi kalau dijadikan saksi menurut Anda? Iya, yang menarik tadi sebenarnya menurut saya adalah kata kunci di MK tadi. Tadi Mas Aan sudah menyebutkan otoritas dari MK itu juga bisa menghadirkan saksi, termasuk para menteri. Sehingga ketika otoritas MK meminta, saya pikir tidak ada alasan untuk kemudian dari menteri tersebut misalnya menolak, gitu ya, atau kemudian karena alasan politis Presiden misalnya melarang. Jadi kata kuncinya lagi-lagi ada di MK. Sulit kalau menurut saya berharap dari inisiatif para menteri karena seperti tadi Mas Tiva sebutkan akan ada konflik of interest di situ. Pak Kewuh, mereka berdua juga adalah pembantu presiden yang mau tidak mau akan membuka fakta mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dikejar oleh kubu 01 dan 03. Dan di sisi lain kita tahu presiden kenapa namanya disebut-sebut karena di situ ada anak presiden yang maju sebagai cawapres. Jadi memang ada kerumitan secara politik. Tetapi kalau kemudian MK punya posisi yang jelas mengembalikan marwahnya, saya pikir kompleksitas politik itu bisa kemudian diterobos begitu ya dengan menghadirkan menteri. Oke, tapi secara alurnya Pak tadi betul bahwa ada dua pintu Pak An untuk bisa mengundang para menteri ini menjadi saksi di MK. Secara alurnya apakah hakim MK dulu yang memerintahkan pemanggilan saksi atau dari pemohon dulu yang menghadirkan atau gimana? Ya, kalau dari sisi alur, sebagaimana persidangan sudah kita ikuti ya, kemarin kan ditanyakan mau menghadirkan berapa saksi, mau menghadirkan berapa ahli, kan gitu sudah ditanyakan kemarin. Nah, itu alur yang dari pemohon. Sehingga nanti ada listnya, ada list saksinya. Nah, kalau kemudian disetujui, karena memang dalam persidangan ini yang diajukan oleh MK, baik oleh pemohon, baik saksi maupun ahli, itu harus disetujui oleh majelis hakim. Kalau kemudian dari pengajuan pemohon sudah disetujui oleh majelis hakim, ya sudah ada masalah berarti. Gitu. Bisa langsung ditugaskan untuk menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau misalnya masih belum masuk di list yang diajukan oleh pemohon, maka pemohon bisa untuk meminta kepada majelis Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan saksi yang dimaksud. Gitu. Nah, itu yang masuk ke pintu yang kedua tadi. Oke, kalau kemudian diajak nih misalnya dari pemohon mengundang dari salah satu saksi, anggaplah kita ambil nama Risma begitu, kemudian akan diajukan untuk maju, awalnya sudah bisa tapi ternyata pada akhirnya tidak bisa, apakah kemungkinan dari hakim juga meminta ataupun bisa mendorong begitu agar Risma ini bisa didatangkan begitu? Ya, tidak hanya meminta atau mendorong ya, tapi memanggil ya. Jadi hakim memanggil. Yang butuh persetujuan, ya ada izin ya dari presiden itu kalau menjadi tersangka. Tapi kalau menjadi saksi itu kan bukan tersangka. Nah, jadi dalam hal ini sebenarnya tidak ada problem dengan hukum acara ya. Dan apalagi ini kan bukan acara pidana. Ini adalah acara konstitusi ya. Dan Mahkamah Konstitusi punya wewenang itu untuk memanggil saksi gitu.
Jadi kalau misalnya sudah di-list oleh pemohon kemudian tidak hadir, kemudian pemohon memohon kepada mahkamah untuk memanggil, kemudian mahkamah memanggil yang bersangkutan, ya sah, ya, tidak ada masalah. Ini memang wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Oke. Dan secara politik, Mas Toto, kalau kemudian Risma dan Sri Mulyani kemudian jadi begitu hadir sebagai saksi di MK, adakah implikasi politik akan dirasakan plus dan minusnya begitu? Ya, pertama memang beban psikologis terutama buat menteri yang non partai ya. Tapi juga ada beban psikologis. Misalnya kalau Ibu Risma beban politis, bebannya adalah dia seakan-akan hadir di situ bukan hanya dalam konteks sebagai menteri yang menjalankan kebijakan dan disorot kebijakan dalam pemilu, tapi seakan-akan sebagai petugas partai. Itu yang akan jadi beban buat Bu Risma. Kalau untuk Ibu Sri Mulyani, bebannya ya seakan-akan mungkin nanti akan ada yang menuduh kalau Ibu Sri Mulyani ini kok condongnya ke 01 dan 03. Nah itu yang menurut saya akan jadi beban politik. Artinya kata kuncinya menurut saya memang ada di MK. Bagaimana hakim bisa menerjemahkan bahwa panggilan ini dalam konteks memang untuk memperdalam dari sebuah pencarian fakta hukum yang kemudian akan bisa membantu MK merumuskan sesuatu yang bisa bersifat adil dalam pengambilan keputusan. Kita memang sulitnya ini sekarang berada dalam ruang penuh persepsi dan dalam konteks pemilu ya, segala sesuatunya dikait-kaitkan dengan keberpihakan. Padahal dalam konteks MK tadi yang kita sering dengar dari para pengamat atau pengamat tata negara, catatan khususnya kan adalah MK jangan hanya menjadi the guardian of constitution, tapi the guardian of demokrasi. Dalam konteks yang lebih spesifik, jangan menjadi mahkamah kalkulator, tapi juga prosesnya. Dan dalam konteks itu, pengambilan kebijakan ketika anak presiden maju, itu menurut saya akan sangat penting untuk dijadikan saksi kunci juga. Itu sih menurut saya yang akan kita lihat ke depan. Tinggal keberanian MK kok, apakah kemudian berani membuka fakta. Sebetulnya begini Mas Diva, hal-hal ini memang sebetulnya bisa dilakukan di ranah lain, di luar ranah hukum. Orang berharap tadinya ketika tidak bisa berharap terlalu banyak di MK, hak angket kalau kemudian lolos itu bisa membuka tabir-tabir hal seperti ini. Tapi kita mau juga secara politik. Sepertinya hitung-hitungan matematika politiknya tidak mudah nih angket lolos. Dengan ditemuinya Bang Surya Paloh, Mbak Puan mengatakan belum ada instruksi dari PDI Perjuangan. Jadi memang benteng terakhir pada akhirnya untuk membuka fakta mengenai apa yang terjadi dalam pemilu, akhirnya ada di keberanian MK untuk termasuk memanggil saksi kunci termasuk menteri di sini. Tapi di sisi lainnya singkat saja Pak Aan, sudah ada pernyataan baik itu dari termohon ataupun juga pihak terkait kaitannya dengan bansos ini nggak nyambung dengan sidang yang diistilahkan sebagai perselisihan hasil pemilu. Kalaupun kemudian betul dihadirkan Risma dengan alasan untuk menyinggung soal bansos, apakah ini tidak akan menghadirkan tantangan baru nanti saat proses sidang nantinya Pak Aan? Ya kita lihat konstruksinya dulu ya. Jadi kesaksian misalnya dari Bu Risma sebagai mensos dan bansos, itu kan yang didalilkan oleh pemohon adalah politisasi bansos. Dengan bansos itu untuk mendulang suara kan begitu. Sehingga mempengaruhi suara tersebut. Ketika mempengaruhi suara tersebut, maka hasilnya akan besar kan begitu kan, ada pengaruh bansos tadi. Itu kan konstruksi yang mau dibangun. Sehingga Mas Toto tadi menyampaikan ya sangat benar, ini bukan hanya kalkulasi. Kalau kalkulator saja, ya hasil akhir yang akan dilihat. Tetapi mengapa hasil akhirnya seperti itu? Kan ini harus direview semua ini. Kalau memang faktor bansos yang kemudian mengakibatkan ada intervensi itu suara kemudian berubah gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadikan intervensi tadi bahwa azas pemilu jujur dan adil, keadilannya tidak ada. Baik. Kan begitu. Nah ini yang kemudian diperhatikan. Pengujiannya itu nanti akan berlangsung di awal April 2024 ini. Pak Aan, Mas Toto, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.